Selamat siang untuk kita semua. Saya dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, kelas F, semester 3. Baik, di sini saya mau menjelaskan tentang tradisi bakar batu. Bakar batu adalah salah satu masakan khas orang Papua, tepatnya di daerah pegunungan atau pedalaman. Pada umumnya diselenggarakan pada saat ada peristiwa penting, misalnya seperti kelahiran, kematian, perkawinan, hingga ucapan syukur atas hasil panen. Tradisi tersebut dilakukan oleh beberapa suku di sekitarnya, misalnya suku Dani, Lani, Moni, Me, dan Kepulauan di sekitarnya. Sejarah tradisi bakar batu. Selain unik, tradisi bakar batu telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sejarah dari ritual ini bermula ketika ada pasangan suami istri yang bingung mengolah hasil kebun mereka, sebab panci yang digunakan untuk memasak tidak ada. Akhirnya mereka mendapat ide untuk memasak menggunakan batu. Setelah itu ternyata hasil masakan di batu terasa lebih lezat. Akhirnya mereka menentukan untuk memasak daging, umbi-umbian, dan beragam jenis masakan di batu. Sebutan untuk tradisi bakar batu juga beragam. Di Wamena ritual ini dikenal dengan Kitoba, Isago, sedangkan di Nabire disebut dengan Mogapi. Tujuan dari tradisi ini untuk bersyukur kepada Tuhan, kelulusan, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan, kelahiran, perkawinan, adat, penobatan kepala suku, dan lain-lain. Pada tradisi ini, dalam prosesnya ada 3 tahap. Tahap tersebut, yang pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, masyarakat Papua akan mengumpulkan kayu bakar dan batu untuk memasak. Di bagian paling bawah ditata batu-batu dengan ukuran besar dan ditutupi menggunakan kayu bakar. Tumpukan tersebut akan dibakar hingga habis dan batu menjadi panas. Setelahnya, warga mempersiapkan sebuah lubang dengan ukuran yang disesuaikan tergantung pada banyak makanan yang akan dimasak. Dasar lubang dilapisi dengan daun alang-alang dan daun pisang. Selanjutnya batu-batu yang telah panas disusun di atas dedaunan dengan cara disepit menggunakan kayu khusus yang disebut apando atau dalam bahasa suku Me yaitu obe. Persiapan ini dilakukan oleh kaum pria. Setelah itu setiap suku akan menyerahkan babi masing-masing kepada suku akan memanah babi secara bergiliran. Masyarakat meyakini jika sekali panah babinya langsung mati, maka ritual akan berjalan sukses. Sebaliknya, jika babi tidak langsung mati, dipercaya akan terjadi hal yang kurang baik saat ritual itu berjalan. Tahap yang kedua adalah membakar babi. Sebelum babi dibakar, babi akan dibakar dan dikeluarkan isi perutnya serta bagian-bagian lain yang tidak dimakan. Setelahnya, babi diletakkan di atas alang-alang yang disiapkan dan ditutupkan dengan menggunakan dedaunan dan batas. Pada lapisan di atas diletakkan rerumputan tebal serta ubi jalar.
sayur-sayuran diletakkan di atasnya seperti daun ipere, iprika, daun singkong, labu, parang, daun pepaya, dan lain-lainnya. Waktu yang dibutuhkan dalam proses pembakaran hingga marang sekitarnya dalam 60 menit sampai 90 menit. Rumput akan dibuka dan makanan akan dikeluarkan satu persatu lalu dihamparkan di atas rumputan. Tahapan yang ketiga adalah makan bersama. Setelah hidangan telah siap, masyarakat akan berkerumun dan menyantap makanan tersebut. Orang pertama yang menikmati adalah kepala suku. Ia akan menerima semboyang dan daging babi dan ubi. Setelah itu barulah warga lalu mendapat jatah yang sama. Berkaitan dengan Alkitab, yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia untuk beranak cucu di muka bumi, Tuhan juga memerintahkan manusia untuk mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, yang terdapat dalam Matius pasal 22 ayat 39. Jadi budaya adalah konteks di mana manusia berrelasi satu dengan yang lain. Budaya adalah konteks yang mengatur relasi itu sendiri hingga manusia saling menopang, bergotong royong untuk menciptakan suatu sistem masyarakat yang penuh dengan cinta kasih.